Untuk merubah karakter seseorang itu sebenarnya relatif sulit. Jadi menurut aku daripada kamu harus merubah seseorang gitu ya, lebih baiklah kamu cari orang lain gitu. Kecuali orang tersebut mau merubah dirinya. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo guys, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan berikan like untuk semua video yang ada di channel aku, dan juga share ke teman-teman kalian biar keseruannya nggak cuma di kalian aja tapi teman-teman yang lain juga seru ya. Dan kalau misalnya ada informasi, jadi biar informasinya bagi-bagi, karena kata orang kalau misalnya kamu membagi informasi yang bermanfaat, maka kamu sebenarnya sudah seperti orang yang menciptakan informasi tersebut ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin bermanfaat bagi orang lain, ya salah satunya adalah cukup nge-share aja video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkannya ya. Nah sekarang aku mau bahas, tapi sebelumnya aku mau tunggu dulu deh kamu subscribe. Udah, aku hitung deh sampai 3, 1, 2, 3, subscribe. Udah, oke, kalau udah makasih. Nah jadi hari ini aku akan ngebahas nih bagaimana cara tips dan trik memilih laki-laki yang bagus untuk menjadi pendamping hidup kalian atau menjadi teman hidup kalian. Yang pertama, hindari laki-laki yang banyak janji. Jadi kalau misalnya kamu menemukan ada laki-laki yang misal kamu bilang banyak janji lah, kayak misal aku akan nanti kalau misalnya kita nikah aku akan membelikan rumah buat kamu gitu. Kalau misalnya kita pacaran nanti aku akan memberikan mobil buat kamu, kayak gitu-gitu. Mungkin kita harus bisa ngeliat tuh perkiraan dari dari janjinya itu bisa ditepati atau enggak ya. Maksudnya ngelihat juga jenis pekerjaannya, terus kayak misal kalau misalnya berkaitan dengan uang ya, kayak misal contohnya misal dia mau beliin mobil tapi misal pekerjaannya hanya seorang SPB gitu ya, atau penjual kayak yang mungkin gajinya relatif di antara 3 juta sampai 4 juta, itu kan kayak agak aneh juga, bukan mustahil sih, tapi agak perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan laki-laki yang banyak janji, lebih baik dihindari. Kalau misalnya ada laki-laki yang lain, carilah laki-laki yang lain ya. Yang kedua adalah realistis. Kamu harus cari laki-laki yang realistis. Contohnya realistis ini gini, kalau misalnya dia berbicara ya yang realistis aja. Contohnya misal gini, aku akan belikan, misal nih ya, setelah pulang kerja aku akan belikan kamu buah mangga gitu, padahal lagi musimnya buah durian atau buah rambutan. Itu kan akan cari buah mangga itu akan lebih susah ya daripada cari buah durian atau buah rambutan. Jadi carilah pacar-pacar yang realistik, yang yang lebih mementingkan kehidupan nyata daripada angan-angan belaka ya kan. Yang selanjutnya nomor 3 adalah carilah laki-laki yang membicarakan masa depan. Setidaknya berbicara masa depan 10 tahun ke depan ya. Jadi maksudnya tuh ya benar, maksudnya kita jangan terlalu memikirkan masa depan, cuman masa depan pun ada kalanya perlu dipikirkan dari sekarang. Jadi jangan sampai tuh kayak ke depannya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita bingung mau ngapain gitu, akhirnya hubungannya nggak jelas kayak gitu. Itu jangan sampai. Jadi kita perlu membicarakan setidaknya 10 tahun ke depan gitu. Jadi dan meskipun kita membicarakan 10 tahun ke depan, ketika kita sudah menjalaninya 5 tahun, kita harus punya planning lagi tuh setidaknya 15 tahun ke depan, seperti itu. Jadi jangan sampai di tengah jalan kebersamaan kita dengan orang yang kita sayangi, kita kehilangan arah, kita mau ngapain gitu kan. Dan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak tahu apa yang akan kita capai ke depannya, kita malah akan bingung, akan hilang arah apa yang harus kita lakukan kemudian hari kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya target, pasti kita tahu setelah ini kita akan melakukan ini, setelah ini kita akan melakukan itu, kayak gitu ya. Jadi bicarakanlah masa depan dengan pasangan Anda. Yang selanjutnya, memahami kita. Jadi kalau misalnya ada laki-laki tuh, laki-laki yang sangat serius itu biasanya dia akan memahami kita. Banyak sekali ya yang akan dia pelajari dari kita. Contohnya misal gaya hidup kita atau cara berpikir kita. Dan ketika dia sudah mempelajari tentang diri kita, maka dia akan coba memahami. Dan
akan coba mengisi. Nah, ketika kamu sudah menemukan laki-laki seperti itu, lebih baik kamu pertahankan. Karena apa ya? Karena jangankan pasangan hidup ya, maksudnya itu sebenarnya itu apa ya? Susah sekali menemukan orang yang mau mengisi dan mau mengerti dan mau memahami kita gitu. Kalau misalnya ada laki-laki yang tidak mau memahami kita dan tidak mau mengisi kekurangan kita, lebih baik jangan, nggak usah pacaran, nggak usah hidup bareng sama dia. Karena apa? Karena ya percuma aja, maksudnya kedepannya tuh ya percuma. Maksudnya kita kan punya pasangan hidup tuh ingin kedepannya tuh kayak apa ya, kalau misalnya kita punya keluhan atau punya masalah atau punya problem life, dia itu bisa kayak memahami kita dulu deh, jangan dulu sampai bantuin, memahami dulu itu udah cukup menurut gue. Jadi ingat, yang pertama adalah memahami kita, dan kalau bisa sampai mengisi kekurangan kita itu ya. Nah, yang berikutnya adalah membimbing kita. Jadi contoh misal kita nih lagi kita seorang perempuan, terus kita tuh sedang dalam tahap kuliah. Dia tuh mampu membimbing kita, misal oh ya, kalau kamu kuliah kamu sebaiknya fokus dulu ke kuliah, atau misalnya nih aku beliin ini untuk misal untuk beliin kertas A4 untuk kamu membuat laporan dan sebagainya, seperti itu. Jadi mampu memberikan arahan-arahan atau membimbing kita ke jalan yang lebih positif, seperti itu. Kalau misalnya kamu adalah seorang ibu rumah tangga atau misalnya ada seorang janda gitu ya, mungkin kamu apa ya, kalau dia memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kamu ke depannya, itu kamu lebih baik untuk pilih laki-laki seperti itu. Jangan berpikir kayak misal oh dia memberikan masukan tapi masukan itu kamu malas untuk melakukannya. Itu jangan seperti itu ya, jangan malas-malasan, harus tetap semangat. Karena apa ya, karena ibarat sebenarnya yang menentukan diri kita ke depannya seperti apa itu bukan pasangan kita tapi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya pasangan kita memberikan masukan-masukan yang positif yang berguna untuk kehidupan kita di kemudian hari, ya kenapa enggak? Jangan sampai kalian beralasan malas tidak melakukan hal itu. Tidak boleh, harus semangat ya. Dan ingat, pilih seseorang yang mampu mengajak kamu ke hal-hal yang lebih positif dan lebih semangat dan lebih apa ya, lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini. Dari satu hari ke hari yang lainnya harus lebih baik tentunya. Nah, yang berikutnya adalah adil. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang adil tuh kamu harus apa ya, harus bahagia dengan dia. Contohnya misal gini, kayak apa ya, janganlah kita berharap sesuatu yang laki-laki yang baik dulu. Yang pertama harus adil dulu. Maksudnya gini, kayak misal yang pasangan yang adil itu contohnya misal apa ya, kalau misalnya dia gini, kalau misalnya dia pernah bohong ya, manusia mungkin sekali-sekali pernah bohong kali ya. Kalau misalnya dia bohong terus kayak kita apa ya, dia bohong terus ketahuan sama kita, terus kita juga bohong ketahuan sama dia, kalau dia marah berarti dia orang yang tidak adil. Tapi kalau dia oh ya udah, dulu aku juga pernah bohong, sekarang kamu bohong, ya udah nggak apa-apa, anggap aja ini pengalaman untuk kita ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi. Nah, kalau kamu menemukan cowok yang seperti itu, maka lebih baik kamu dengan dia, karena ibaratnya tuh orang adil di dunia ini nggak banyak, cuma ada sedikit aja. Dan kalau misalnya kamu sudah menemukan orang-orang yang adil, itu yang perlu kalian pertahankan. Yang selanjutnya adalah tidak otoriter karena dia tidak otoriter karena dia memiliki kelebihan. Contohnya dia ganteng atau dia memiliki kekuatan tenaga yang lebih apa ya, lebih banyak daripada kamu, atau dia memiliki uang lebih banyak dari kamu, tapi dia tidak otoriter. Maksudnya dia merasa bahwa dia tetap sejajar gitu. Nah, itu perlu kamu pertahankan. Tapi kalau misalnya pacar kamu tuh merasa gagah, jadi kalau misalnya kalian berantem dia main fisik, atau misalnya pacar kamu tuh banyak uang, jadi kalau misalnya kalian berantem segala sesuatunya diselesaikan dengan uang, atau misalnya kalau pacar kamu ganteng, apa ya, dia ketika berantem dia langsung bilang ya udahlah nggak apa-apa kita putus aja, orang gue ganteng ini gitu kan. Kalau misalnya dikit-dikit seperti itu, meskipun kalian belum putus tapi dikit-dikit apa ya, memanfaatkan kelebihannya, itu lebih baik ditinggalkan. Karena orang seperti itu tidak akan melihat apa ya, tidak akan melihat sisi kemanusiaan terhadap pasangan, tidak akan mampu apa ya, memanusiakan pasangannya. Meskipun ibaratnya bisa belajar kok nanti kemudian hari, tapi untuk merubah karakter seseorang itu sebenarnya relatif sulit. Jadi menurut aku, daripada kamu harus merubah seseorang gitu ya, lebih baiklah kamu cari orang lain gitu. Kecuali orang tersebut mau merubah dirinya untuk
hidup bersama kamu untuk kamu, ya nggak apa-apa, seperti itu. Nah, itu aja tips dan trik dari aku untuk mencari pasangan. Nah, kalau misalnya kalian mau tips dan trik yang lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, karena kalau misalnya kalian sudah subscribe, aku akan lebih semangat untuk membuatkan video-video untuk kalian tentunya. Nah, setelah kalian subscribe, jangan lupa juga untuk klik share, sehingga informasinya bisa didapatkan untuk semua teman-teman kamu atau keluarga kamu. Oke, gue Stella, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!